Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa saja syarat, kemudian bagaimana prosedur, dan tentu ketentuan apa saja yang perlu kalian ketahui tentang pendaftaran KIP Kuliah 2023 nantinya. Informasi ini kami sajikan sebagai bahan awal agar teman-teman tentu tidak tergagap atau bingung terkait bagaimana nanti saat pembukaan pendaftaran, langkah apa yang perlu kalian lakukan. Nah, beberapa informasi yang kita sajikan ini nanti kira-kira akan memberikan panduan kepada kalian dalam langkah dalam mendaftar agar tidak salah mengikuti step by stepnya. Karena kita selalu menakut-nakuti bahwa salah alur bisa berakibat fatal. Walaupun misalnya kalian keterima di jalur prestasi SNPP misalnya gitu, gara-gara kesalahan alur, kalian tidak tahu, tidak mendaftar dengan alur yang benar, maka hasil SNPP itu kalian sebagai mahasiswa reguler, bukan dianggap sebagai pelamar KIP kuliah. Padahal kalau pelamar KIP kuliah, kalian pasti gratis, tidak perlu bayar UKT dulu. Sedangkan kalau dianggap sebagai pelamar reguler, maka harus bayar UKT dan ketentuan-ketentuan lain sebagai mahasiswa reguler. Kalau nggak bisa bayar, maka tidak bisa daftar ulang, tidak dianggap sebagai mahasiswa baru gitu ya. Maka tolong nanti dicermati step by stepnya, jangan di skip agar tidak salah paham. Kita awali informasi tentang KIP kuliah ini dari definisi awalnya. Kita membawa definisi ini agar tentu tidak terjadi salah pemahaman, sehingga seolah-olah ini memang berasal sumber pendanaannya dari negara. Jangan kemudian dianggap bahwa semua bisa mendaftar. Oh tidak. Jadi beasiswa KIP kuliah ini memang eksklusif, khusus ditujukan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Salah satu tujuan seperti itu. Sehingga kalau kita definisikan KIP kuliah itu adalah beasiswa yang memang ditujukan untuk calon mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, keluarga ekonomi tidak mampu ini tentu termasuk di dalamnya adalah keluarga miskin. Tapi yang bisa mendapatkan KIP kuliah tentu hanya yang punya potensi akademik yang bagus. Nah, kadang ada sekolah yang menakut-nakuti, kamu nggak pernah menang lomba. Yang bisa mendaftar KIP kuliah ialah yang punya potensi akademik yang bagus. Ada sekolah yang menafsirkan bahwa potensi akademik yang bagus itu adalah punya sertifikat kejuaraan lomba tertentu gitu ya. Padahal sebenarnya tidak. Potensi akademik yang bagus cukup dibuktikan kalian bisa lolos seleksi masuk perguruan tinggi. Misalnya lolos SNPP, itu sudah dianggap kalian punya potensi karena seleksi yang dilakukan di SNPP sangat ketat dan tidak sembarang calon pelamar itu bisa keterima. Jadi sepanjang kalian bisa lolos seleksi masuk perguruan tinggi, maka sudah dianggap punya potensi akademik yang baik. Tidak perlu harus punya sertifikat kejuaraan. Nah, juga saya tegaskan bahwa yang sudah mampu tolong tidak perlu daftar KIP kuliah karena repot. Nanti kalau ada survei dan lain sebagainya kemudian ketahuan, sanksinya akan sangat berat. Tidak hanya kalian tidak bisa mendapatkan beasiswa KIP kuliah, kalian bisa juga di DO, dikeluarkan, tidak punya kesempatan untuk keterima di kampus tersebut kapanpun. Takutnya kan seperti itu. Maka jangan main-main di atas kesulitan teman-teman kalian yang benar-benar membutuhkan bantuan KIP kuliah ini. KIP kuliah ini khusus bagi teman-teman yang memang orang tuanya tidak punya support pendanaan ke anaknya. Makanya kalau orang tua kalian sudah siap membiayai, tidak perlu daftar beasiswa ini karena tidak layak gitu ya. Jangan kemudian cari uang saku dari KIP kuliah. Insya Allah nanti kalau memang bukan kategori miskin atau bukan kategori tidak mampu, maka insya Allah nanti kembalinya ke diri kalian dan ke orang tua kalian. Ya bisa jadi apa yang menjadi
alam pikiran kalian itu bisa menjadi kenyataan, yakni miskin atau tidak mampu beneran. Selanjutnya kita langsung disclaimer saja, karena memang ya tadi bukan banyak ya, ada aja oknum-oknum yang sebenarnya tidak layak daftar KIP kuliah kemudian daftar. Kita juga agak resah karena channel-channel yang tidak concern terhadap informasi KIP kuliah secara berkelanjutan, kemudian seolah-olah menyampaikan bahwa anak PNS itu bisa, anak TNI Polri itu bisa daftar KIP kuliah. Padahal berdasarkan statement langsung dari Puslapdik dalam sosialisasi perwakilan Puslapdik di perguruan tinggi swasta disampaikan bahwa anak pegawai negeri, TNI, Polri, ASN, kepala desa, anggota DPR, DPRD tidak termasuk kategori calon penerima KIP kuliah. Tidak layak lah ya. Kalau ketahuan mendaftar maka siap-siap kena sanksinya. Seperti itu. Daripada nanti kena sanksi di tengah jalan saat kuliah semester berapa, kemudian diputus, kemudian di DO, mending saya ingatkan di awal biar tidak sakit hati gitu ya. Lalu selanjutnya kita berbicara syarat penerima KIP kuliah. Ini banyak yang tanya, angkatan 2020 gimana Kak? Apakah masih bisa daftar? Jawabannya tidak. Jadi yang bisa mendaftar KIP kuliah hanya lulusan 23, 22, 21. Jadi untuk lulusan 20 ke bawah tidak bisa. Kemudian yang perlu diketahui, tidak ada ketentuan batas umur yang tertera di pedoman KIP kuliah. Jadi paket C bisa punya kesempatan untuk mendaftar KIP kuliah asal memang lulusan 23, 22, 21 dan kompatibel dengan jalur seleksi masuk perguruan tinggi serta kelas yang disediakan ya. Kemudian harus bisa lulus, jadi syarat penerima KIP kuliah adalah harus bisa lulus seleksi masuk perguruan tinggi ya. Seleksinya bisa SNPP, SNPT, bisa jalur mandiri, bisa jalur seleksi yang ada di perguruan tinggi keagamaan Islam dan lain sebagainya. Harus lulus. Nanti kalau belum lulus, misalnya kalian daftar SNPP nggak lulus, maka KIP kuliahnya ngelamar lagi di SNPT. SNPT nggak lulus di jalur mandiri dan seterusnya sampai dengan jalur-jalur yang tersedia KIP kuliah itu sudah tutup gitu ya. Dan ini menjadi catatan penting ya. KIP kuliah itu diseleksi ketika kalian lulus seleksi masuk perguruan tinggi. Sepanjang kalian belum lulus, maka kalian statusnya masih calon pelamar. Ketika kalian lulus seleksi masuk perguruan tinggi, misalnya SNPP, maka status kalian sebagai pelamar KIP kuliah dari jalur SNPP di kampusmu. Nanti selanjutnya kampusmu akan melakukan proses seleksi dan kampus menyatakan kamu lolos atau tidak lolos KIP kuliahnya. Kalau lolos nanti ke tahap selanjutnya, maka ke tahap penetapan sebagai penerima KIP kuliah. Kemudian yang ketiga, memiliki potensi akademik yang bagus dan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Ini kita sajikan tadi penjelasannya di awal. Kemudian belum pernah ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah pada tahun sebelumnya. Jadi misalnya status kalian adalah mahasiswa semester 2, kemudian mau ikut SNPT lagi gitu ya. Apakah boleh? Boleh saja, asal belum ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah atau belum pernah mendapatkan KIP kuliah atau bidik misi di tahun sebelumnya. Kalau sudah pernah ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah atau bidik misi, ya jangan berharap karena akun KIP kuliahnya hanya satu dan tidak bisa buat lagi. Kemudian kalau kita berbicara yang tadi pada poin 3, berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Nah, itu ada prioritas utama KIP kuliah, yakni prioritas utamanya adalah mahasiswa yang sewaktu SMA, SMK, madrasah aliyah itu penerima KIP. Kenapa mereka menjadi prioritas utama? Karena KIP kuliah ini adalah program kelanjutan dari PIP Dikdasmen. Nah,
ada upaya integrasi dari sistem PIP Dikdasmen Si Pintar ke sistem KIP kuliah, sehingga tujuannya nyambung berkelanjutan. Yang waktu SMA dapat KIP, kalau bisa keterima kuliah di tahun 2023, mereka harus menjadi sasaran utama agar jangan sampai mereka-mereka ini justru yang tidak memperoleh kuota. Sebenarnya targetnya seperti itu, tapi realitas di lapangan seperti apa itu kemudian menjadi wewenang masing-masing perguruan tinggi. Lalu ya itu tadi prioritasnya. Lalu kemudian tadi kan dikatakan kategori tidak mampu dan berprestasi. Nah, kategori tidak mampu berprestasi yang bisa daftar KIP kuliah itu seperti apa sih? Kategorinya bisa dikatakan miskin atau tidak miskin kalau memenuhi salah satu dari 4 kriteria yang ada. Tidak harus punya 4 kriteria ini, cukup satu itu sudah dianggap kategori miskin atau rentan miskin. Nah, kategori pertama itu berasal dari keluarga penerima PKH, BPNT, sembako, kartu keluarga sejahtera. Kalau orang dalam satu kakak kalian ada yang punya kartu-kartu ini, maka ya udah bisa daftar KIP kuliah. Kemudian yang kedua berasal dari keluarga yang terdaftar di DTKS. Ini yang sering kita suarakan akhir-akhir ini. Jadi pendaftarannya melalui desa, dan pendaftaran sudah dibuka untuk bulan Desember, dan setiap bulannya dibuka tanggal 15 sampai 25 di setiap bulan. Jadi pendaftaran bisa dilakukan oleh operator aplikasi SIG-NG desa masing-masing, dan pendaftaran bisa cepat, 1 bulan bisa masuk ke data DTKS asal operator desa pengelola data SIG-NG, aplikasi SIG-NG ini kooperatif, selalu aktif mengusulkan. Tapi kebanyakan desa kelurahan di Indonesia itu tidak dikelola oleh SDM yang mumpuni, sehingga kadang banyak aplikasi yang terbengkalai dan tidak terjamah, padahal warganya sangat membutuhkan. Kemudian ketiga ya mungkin berasal dari panti asuhan atau panti sosial. Ini juga kategori miskin, rentan miskin. Kemudian kategori yang terakhir itu berasal dari keluarga dengan penghasilan kotor gabungan kedua orang tua. Jadi gabungan kedua orang tua maksimal 4 juta. Kalau penghasilannya sudah di atas 4 juta itu sudah nggak masuk ya. Jangan kemudian di logika penghasilannya 5 juta, anggota keluarganya sekian, dibagi seluruh anggota keluarga masih ketemu di bawah 750.000. Oh enggak gitu. Jadi ada limit maksimalnya 4 juta. Kalau sudah di atas limit maksimal 4 juta, maka tidak berlaku pembagian 750.000 per anggota keluarga. Mana mungkin gaji di atas 4 juta kemudian masih dianggap kategori miskin atau rentan miskin. Seperti itu. Jadi kalimat ini harus dipahami, dan mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa kadang juga sosialisasi ke daerah-daerah, kadang juga masih tidak begitu bisa memahamkan bahwa penghasilan kotor itu harusnya maksimal 4 juta. Lalu kalau penghasilannya di bawah 4 juta baru kemudian berlaku sistem pembagian. Misalnya penghasilannya 3.600.000, anggota keluarganya 2. 3.600.000 dibagi 2, itu di atas 750.000, maka tidak layak mendapatkan atau mendaftar KIP kuliah. Jadi seperti itu harusnya gitu. Kalau sudah gaji maksimal 4 juta, ketentuan 750.000 itu tidak berlaku. Kalau gaji di bawah 4 juta, silakan dibagi apakah di atas 750.000 atau di bawah. Kalau di bawah ya silahkan kategori miskin atau rentan miskin. Kalau di atas ya kategori menengah ke atas, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah tadi kan ada prioritas utama, kemudian yang kedua kita jelaskan ini loh, empat kategori yang boleh daftar KIP kuliah. Nah selanjutnya ini adalah prioritas lainnya yang mungkin
secara kebijakan kampus juga masuk kategori yang harus diutamakan. Kategori prioritas lainnya penerima KIP kuliah yang pertama berasal dari wilayah 3T, dari daerah terdepan, terluar, dan termiskin gitu ya. Kemudian berasal dari wilayah Papua. Sekarang Provinsi Papua kan tidak hanya Papua dan Papua Barat, tapi ada pemekaran Provinsi Papua lainnya. Kemudian merupakan anak TKI yang masih kategori layak dibantu. Layak dibantu itu maksudnya masih kategori tidak mampu. Kemudian berasal dari daerah bencana gitu ya, gara-gara ada bencana gempa atau tanah longsor dan lain sebagainya. Kemudian orang tuanya yang sebelumnya kaya kemudian menjadi jatuh miskin, itu bisa dijadikan sebagai kelompok prioritas. Kemudian memiliki keterbatasan atau disabilitas, ini juga bisa masuk kelompok prioritas KIP kuliah. Selanjutnya, nah ini gambaran ya, gambaran dari sisi ekonomi. Datanya tahun 2021 karena data penerima KIP kuliah 2022 belum dirilis. Nah, dari 200.000 kuota KIP kuliah Kemendikbud tahun 2021 ini yang memegang KIP itu 17%, yang punya KKS orang tuanya 9%. Kemudian yang terdata di DTKS 41%. Kemudian yang pendapatan di bawah 4 juta itu 44%. Apa sih yang ingin kita sampaikan dari data ini? Ini ada grafik, ini harus ditingkatkan. Yang di SMA-nya pemegang KIP harusnya lebih dari 17% untuk tahun 2022 dan tentu untuk tahun 2023. Nah, kelompok 3 ini harus ditingkatkan. Sedangkan kelompok yang tidak terdata di DTKS, yang tidak terdata di DTKS, yang tidak punya KKS, yang tidak punya KIP, ini kan kelompoknya ini masih 44%. Nah, targetnya dari tahun ke tahun itu diturunkan. Artinya nanti benar-benar sampai entah itu 23, 24, benar-benar data DTKS, data KKS, data KIP ini akan berlaku efektif sebagai kelompok sasaran yang diutamakan bisa mendaftar KIP kuliah. Sedangkan yang hanya bermodal pendapatan kotor kedua orang tua di bawah 4 juta ini akan diturunkan seminimal mungkin. Itu arah kebijakan KIP kuliah 2022, 2023 dan seterusnya. Makanya kita sarankan teman-teman kalau bisa daftar DTKS, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ini juga perlu kita tekankan terkait dengan kebijakan KIP kuliah merdeka. Itu ada target di mana teman-teman yang mendaftar kalau bisa itu diprioritaskan untuk yang keterima di program studi terakreditasi A atau B. Dan memang dipertimbangkan untuk prodi terakreditasi C jika masih ada kuota. Jangan daftar di prodi baru yang tidak terakreditasi, karena jurusan yang tidak terakreditasi tidak akan dapat KIP kuliah, baik itu di PTN maupun di PTS. Nah, pada tahun 2022 sebagai contoh kita sajikan bahwa kuota KIP kuliah di Universitas Negeri Malang itu 1344. Untuk prodi akreditasi A, untuk mahasiswa yang keterima di prodi A itu dapat alokasi 1051 mahasiswa. Lalu untuk prodi terakreditasi B itu kuotanya 293 mahasiswa. Dan prodi akreditasi C tidak dapat kuota. Makanya kalau bisa nanti teman-teman fokus ke prodi-prodi yang bagus akreditasinya, yakni A atau B, untuk mengantisipasi kekurangan kuota KIP kuliah yang terjadi seperti kasus tahun 2022 seperti itu. Saya ulangi juga bahwa KIP kuliah tidak menerima mahasiswa pelamar di prodi yang belum terakreditasi. Jadi cek akreditasi dulu sebelum daftar. Nah, ini juga kelas kuliah. KIP kuliah hanya tersedia pada kelas reguler, tidak tersedia untuk kelas karyawan, kelas eksekutif, kelas internasional,
double degree atau kelas khusus lainnya. Jadi khusus kelas pagi gitu ya. Jadi hati-hati jangan kena bujuk rayu iming-iming kelas karyawan bisa KIP kuliah. Ini kelas apa bisa KIP kuliah. Hati-hati. Apa saja yang ditawarkan ketika kalian nanti menerima KIP kuliah. Jadi jangan takut ya teman-teman. Yang benar-benar layak mendapatkan KIP kuliah, yang layak mendaftar KIP kuliah, jangan khawatir. Fasilitas KIP kuliah ini full funded. Kalian bisa dapat bantuan biaya hidup dan sudah gratis untuk kuliahnya. Tidak perlu bayar UKT, tidak perlu bayar SPP, tidak perlu bayar uang gedung. Kalau ada yang narik uang gedung itu berarti itu nipu. Dia nggak bakal ngasih kamu KIP kuliah. Karena kalau benar-benar ada KIP kuliah di kampus tersebut, tidak boleh ada pembayaran, baik itu uang gedung, baik itu UKT, baik itu SPP, dan biaya operasional pendidikan lainnya. Dan ini tidak hanya berlaku di PTN, melainkan juga berlaku di PTS. Di jalur mandiri baik PTN maupun PTS juga berlaku. Bebas biaya pendidikan. Kemudian ada subsidi bantuan biaya hidup yang nominalnya disesuaikan di masing-masing wilayah kampus berada. Jadi misalnya kalian mahasiswa Blora kuliahnya di UGM itu ada di Sleman. Di Sleman itu berdasarkan SK klaster wilayah itu dapat bantuan biaya hidup 1,1 juta. Maka nanti kalian dapatnya 1,1 juta bantuan biaya hidupnya per bulannya dikalikan 6. Nah, untuk pendaftaran UTBK SNBT ini nanti juga teman-teman gratis. Kemudian seleksi mandiri di beberapa perguruan tinggi negeri juga gratis. Tapi juga siap-siap karena untuk seleksi mandiri perguruan tinggi negeri yang ada KIP kuliahnya juga tidak semua gratis, banyak yang bayar. Jadi siap-siap untuk biaya pendaftaran dan biaya untuk tes gitu ya. Jadi tetap ada modal yang harus dikeluarkan, baik itu untuk tes UTBK, SNBT maupun jalur mandiri. KIP kuliah ini juga terhubung langsung dengan program Kampus Merdeka. Nanti kalau kuliah kalian tahu apa itu program Kampus Merdeka. Besaran subsidi bantuan biaya pendidikan yang tadi kita sampaikan, bahwa sudah gratis, ndak bayar biaya pendidikan, itu sebenarnya biaya pendidikan kalian itu ditanggung oleh Puslapdik Kemendikbud, dibayarkan ke perguruan tinggi. Nah, ini rinciannya sekedar tahu bahwa untuk akreditasi A itu antara 8 juta sampai 12 juta. Khusus untuk prodi kedokteran bisa dapat 12 juta, tapi untuk prodi biasa itu biasanya hanya 8 juta. Kemudian untuk prodi akreditasi B itu yang dibayarkan Puslapdik itu 4 juta per semesternya. Kemudian prodi akreditasi C itu 2,4 juta. Angka ini cukup tidak cukup harus dicukupkan oleh kampus masing-masing karena sudah ada tanda tangan kontrak dengan Puslapdik bahwa untuk KIP kuliah misalnya kalau standar regulernya di situ misalnya 20 juta, gara-gara tanda tangan kontrak dibayar oleh Puslapdik hanya 12 juta, maka mau tidak mau tetap tidak boleh ada penarikan ke mahasiswa penerima KIP kuliah. Kekurangannya harus ditambeli oleh pihak kampus karena sudah kadung tanda tangan kontrak dengan Puslapdik. Selanjutnya terkait biaya hidup. Nah, ini biaya hidup ini variatif, paling rendah itu 800.000 untuk wilayah klaster 1, wilayah klaster 2 950.000, wilayah klaster 3 1.100.000, klaster 4 1.250.000, klaster 5 1.400.000. Yang klaster 5 ini wilayah DKI Jakarta termasuk UI di Depok itu juga 1,4. Kemudian kalau nggak salah Surabaya 1,25. Ini per bulan ya teman-teman, dan lain sebagainya. Untuk informasi lengkapnya masing-masing wilayah itu, kampus saya di kabupaten ini, misalnya UGM di kabupaten ini berapa ya biaya hidupnya, cek di sini.
Dan kalau ditanya dengan bantuan biaya hidup yang variatif seperti ini, apakah cukup untuk ngekos dan lain sebagainya? Wong yang dulu aja yang bidik misi yang per bulannya hanya dapat 600, ada yang 700, kemudian naik ke 700, itu cukup kok. Apalagi yang sekarang luar biasa gitu ya, bisa sampai 1.400.000. Insya Allah sangat cukup sekali kalau memang kalian pergunakan sebagaimana mestinya. Kalau kalian pergunakan untuk skincare dan lain sebagainya, untuk traktir pacar kalian, ya repot gitu ya. Itu sudah tidak untuk peruntukannya, tapi kalian gunakan sehingga seolah-olah tidak cukup. Padahal kalau kalian gunakan untuk kebutuhan kuliah, kebutuhan makan, keperluan sehari-hari, sewajarnya insya Allah cukup. Manusia itu punya watak ya, dikasih uang berapapun pasti kalau manajemennya salah pasti tidak cukup, seperti itu. Lalu apa saja biaya yang tidak di cover KIP kuliah? Ini biaya-biaya yang bersifat pribadi lebih condongnya gitu ya. Contohnya biaya pendukung untuk kuliah kerja nyata, KKN gitu. KKN biasanya kan ada iuran untuk program ini itu gitu ya, di wilayah tempat KKN. Nah itu kan biaya pribadi. Kemudian magang gitu ya, magang, PKL biaya pendukung gitu ya. Bukan biaya yang misalnya konsultasi dosen untuk KKN, untuk magang, untuk praktek kerja, itu tidak boleh. Itu kalau konsultasi dosen itu kan berkaitan dengan akademik, itu tidak boleh ada biayanya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan misalnya kalian PKL harus nginep dan lain sebagainya, harus beli alat ini untuk PKL dan lain sebagainya, itu urusan pribadi. Kemudian biaya asrama, misalnya ketentuan kampus diasramakan, ya udah, ya tetap harus bayar biaya asrama. Tapi tidak boleh kemudian kampus memanfaatkan bahwa asrama yang disediakan harganya lebih mahal daripada asrama yang ada di luar. Itu tidak boleh. Kalau bisa justru harusnya kalau diasramakan, biaya untuk asrama itu lebih di bawah dengan biaya ngekos di luar, seperti itu. Kemudian biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri, misalnya kegiatan pembelajaran di luar yang dilakukan secara mandiri, misalnya kursus TOEFL dan lain sebagainya untuk wisuda, itu kan urusan kalian sendiri. Misalnya penelitian untuk skripsi, itu ya urusan kalian sendiri gitu ya. Misalnya kan ada penelitian yang butuh berbiaya mahal, itu tidak bisa di cover oleh KIP kuliah. Lalu biaya wisuda khusus untuk sewa gedung dan baju, bukan untuk, ini kan untuk upacaranya gitu ya, itu boleh ditagihkan. Sedangkan untuk biaya biaya misalnya untuk yudisium itu tidak boleh gitu ya. Yudisium itu masuk kegiatan akademik. Atau biaya sidang skripsi itu ya tidak boleh, itu kegiatan akademik. Kemudian biaya jas alma mater atau baju praktikum ini boleh ditagihkan. Kemudian biaya personal atau pribadi yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran, misalnya tadi beli skincare dan lain sebagainya. Kemudian traktir pacar gitu ya, booking hotel atau beli apa gitu. Next. Nah, jadi jangka waktu pemberian KIP kuliah ini untuk sarjana yang tidak ada profesinya, tidak ada lanjutan program profesinya, itu maksimal 8 semester. Yang diploma 4 juga maksimal 8 semester. Diploma 3 maksimal 6 semester, diploma 2 4 semester, diploma 1 2 semester. Nah, program-program sarjana yang ada program profesi yang di cover KIP kuliah itu adalah program sarjana kedokteran, S1-nya dapat 8 semester, tambah nanti kalau lulus bisa daftar program profesi dokter tambah 4 semester, jadi total 12 semester untuk yang di kedokteran. Kemudian di kedokteran gigi ya total dapat 12 semester. Sarjana 8 semester, profesi dokter gigi 4 semester. Dokter hewan juga dapat 12 semester. Kemudian keperawatan dapatnya
10 semester. Untuk program profesinya nanti dapat tambahan 2 semester, sarjananya 8 semester. Bidan juga 10 semester, apoteker 10 semester, dan guru 10 semester gitu ya. Kemudian next, berkas apa saja yang perlu dipersiapkan untuk KIP kuliah. Ini ada foto pribadi, foto keluarga, harus lengkap gitu ya. Lengkap itu sesuai di KK, semua anggota yang ada di KK kalian kecuali sudah menikah. Kalau sudah menikah nggak kalian ajak foto ya ndak apa-apa, karena sudah menikah mungkin belum punya anak sehingga belum buat KK baru gitu ya. Kemudian foto rumah nanti juga file-file prestasi disiapkan jika punya, jika nggak punya ya ndak apa-apa. Kemudian bukti pembayaran PBB bagi yang punya lahan tempat tinggal sendiri. Kemudian struk pembayaran listrik atau pembelian token disimpan. Kemudian slip gaji kedua orang tua nanti buatnya nanti ya. Kemudian surat keterangan tidak mampu, kartu KIP, PKH, KKS jika ada. Ini berkas-berkas penting yang boleh kalian siapkan untuk persiapan pendaftaran KIP kuliah 2023. Lalu bagaimana jadwal pendaftaran? Mungkin nanti di Januari atau di Februari pendaftaran KIP kuliah dibuka, tapi belum ada jadwal resmi sehingga kita tidak bisa menyajikan jadwalnya. Tapi gambaran umumnya bahwa nanti kan ada penyambungan KIP kuliah agar terdata di websitenya di akun SNPMB kalian. Kalau tidak ada pengunduran jadwal SNPP, maka sinkronisasi akun KIP kuliah untuk pendaftaran SNPP itu paling lambat 27 Februari. Kemudian untuk SNPT paling lambat 2 Maret. Jadi harusnya di tanggal-tanggal ini KIP kuliah sudah bisa diakses lah ya gitu ya. Jadi tolong jangan sampai telat daftar KIP kuliah untuk SNPP, telat daftar KIP kuliah untuk SNPT. Kalau telat daftar gimana? Ya udah nanti tidak terdeteksi sebagai pelamar KIP kuliah, ya udah nanti bayar sendiri gitu ya. Ini kira-kira flowchartnya. Jadi ada penyambungan data, sinkronisasi data antara KIP kuliah dan akun SNPMB. Ada yang tanya daftar KIP kuliah dulu atau akun SNPMB dulu. Yang pasti boleh akun SNPMB dulu, boleh juga KIP kuliah dulu, tapi yang perlu dipastikan adalah NISN-nya. Jangan sampai ada yang keliru dengan data di NIK kalian. Kalau keliru repot. Biasanya gagal mendaftar KIP kuliah tapi berhasil mendaftar SNPMB. Karena di SNPMB ini tidak ada penyambungan data dengan NIK. Sedangkan di pendaftaran akun KIP kuliah, data NISN itu disambungkan dengan data NIK. Kalau ada perbedaan nama, satu kata saja, satu huruf saja, tidak akan bisa daftar gitu. Makanya kalau memang jadwal KIP kuliah bisa rilis di awal sebelum jadwal pendaftaran SNPMB dibuka, maka kita rekomendasinya yang daftar akun KIP kuliah dulu baru daftar akun SNPMB, sehingga ketahuan kalau gagal daftar akun KIP kuliah, maka data NISN di dapodik kalian bisa kalian perbaiki dulu, baru nanti mendaftar di SNPMB. Masalahnya apa sih ketika misalnya kalian berhasil daftar di akun SNPMB tapi daftar di akun KIP kuliahnya gagal gitu ya. Jadi biasanya nanti kan pasti akan ada perbaikan. Nah, ketika ada perbaikan, takutnya data nama di akun SNPMB dan di akun KIP kuliah itu ada perbedaan. Tidak hanya nama, misalnya tanggal lahir dan lain sebagainya, atau ibu kandung dan lain sebagainya. Kalau nggak sama, tidak bisa melakukan proses sinkronisasi. Tidak bisa KIP kuliahnya dicantolkan di sini. Sehingga ketika pendaftaran SNBP, SNPT, tidak ada keterangan ini sebagai pelamar KIP kuliah gitu ya. Dianggapnya pelamar reguler. Sehingga ketika pengumuman SNBP, SNPT nggak diseleksi oleh perguruan tingginya. Makanya repot juga. Makanya kita sampaikan di awal jangan di skip biar nggak salah paham gitu ya. Jadi kalau bisa daftar akun KIP kuliah dulu, tapi kalau nggak bisa ya udah daftar ini dulu. NISN-nya dipastikan sama dengan NIK dulu lewat website NISN Kemdikbud itu. Kemudian setelah sinkronisasi sesuai jadwal tadi, daftar SNBP, SNPT harus keterima gitu ya. Kalau nggak keterima di pengumuman
ya ndak diseleksi. Kalau keterima, jadi kalau keterima SNBP, SNBT, nanti baru KIP kuliahnya diseleksi oleh perguruan tinggi, baru nanti dinyatakan sebagai penerima KIP kuliah. Misalnya sudah daftar SNBT nggak keterima pas pengumuman, ya udah daftar jalur lainnya sampai keterima. Kalau sudah keterima, baru nanti diseleksi. Karena penentu kalian lolos ndak lolos KIP kuliah itu adalah perguruan tinggi yang menerima kalian. Jangan sampai ada anggapan gini, saya pemegang KIP sewaktu SMA, saya daftar di KIP kuliah aja gitu ya, saya ndak perlu ikut SNBP, SNBT, nanti saya mau kasihkan ke kampus ini biar nanti bisa dilanjutkan KIP kuliahnya. Jadi ada yang beranggapan bahwa KIP SMA dikasihkan gitu aja nanti bisa jadi KIP kuliah lanjut uangnya gitu. Ya ndak gitu, ada seleksinya SNBP, SNBT atau jalur mandiri baik PTN maupun PTS. Keterima dulu baru diseleksi, seperti itu. Nah, ini hitung-hitungan kuota KIP kuliah 2023. Kalau di target APBN itu total alokasi baik yang sudah kuliah maupun yang baru nanti sekitar 994,3 ribu. Sedangkan yang terdistribusi di 2022 baik itu yang sudah kuliah maupun yang mahasiswa baru antara Kemenak dan Kemendikbud itu kira-kira adalah di kisaran 800.047. Jadi ada sekitar tambahan, kalau ini benar disetujui, benar-benar terrealisasi, ada tambahan 100.000 lebih yang untuk mahasiswa baru baik itu di Kemenak maupun di Kemendikbudristek. Itu nanti sekitar 100.000 lebih yang akan dibagi untuk Kemenak dan Kemendikbud. Kira-kira harusnya paling min kuota KIP kuliah 2023 itu 200.000 untuk Kemendikbud. Jadi sebenarnya ada tren bahwa di tahun 2020-2021 kuotanya 200.000, tapi di tahun 2022 itu kuotanya turun. Banyak kampus-kampus negeri yang kemudian mahasiswanya tidak dapat KIP kuliah, pelamar KIP kuliah padahal gitu ya. Jadi turun jadi 185.475. Ini turunnya banyak sekali. Kemudian yang perlu diketahui bahwa sebaran KIP kuliah itu hanya di kampus di bawah Kemendikbud dan kampus di bawah Kementerian Agama. Tidak ada di sekolah kedinasan, tidak ada di Poltekkes Kementerian Kesehatan. Jadi pada tahun kemarin kuota KIP kuliah di UIN, IAIN, STAIN, perguruan tinggi keagamaan swasta itu hanya 17.615. Kalah jauh sama yang di Kemendikbud. Yang di Kemendikbud itu 185.475. Ini 50% di sini, 50% di sini, kira-kira seperti itu. Kalau lihat porsi tahun 2021 ya, yang ini yang sini itu 2013, yang sini 122 perguruan tinggi. Nah, rata kuotanya untuk PTN itu kira-kira bisa dapat kuota per PTN itu 789 mahasiswa, sedangkan PTS itu 51. Makanya hati-hati kalau ada PTS yang promosi bahwa kuota KIP kuliah di kampusnya bisa sampai 300-400. Setahu kami itu 300-an lebih sedikit gitu ya. Kalau 400 lebih itu sudah strategi marketing yang menyesatkan. Ini gambaran distribusi tahun 2021. Kemudian ini statistik KIP kuliah SNMPTN. Jadi ini juga sebagai penegasan bahwa ada yang bilang bahwa pelamar KIP kuliah itu sulit keterima di SNMPTN atau SNBP. Jawabannya tidak kok. Presentasenya 23,47% di tahun 2022. Jadi angka-angka inilah gitu ya. Kemudian untuk SBMPTN tahun 2022 kita ndak dapat datanya, tidak dirilis datanya, tapi kira-kira di angka 27% kalau nggak salah kemarin ya.
27% dari angka ini ya, sekitar 60-an ribu yang kemudian dinyatakan dapat KIP kuliah. Kemudian ini ada juga pencabutan KIP kuliah, jadi tidak selamanya dapat KIP kuliah. Kalau meninggal dunia ya dicabut, putus kuliah ya dicabut, tidak diketahui keberadaannya hilang, misalnya bertapa di dalam goa atau kemana gitu ya. Kemudian menolak menerima KIP kuliah, kemudian dipidana penjara, terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, kemudian tidak memenuhi kriteria gitu ya. Tidak memenuhi kriteria sudah kaya itu kan ya harus dicabut KIP kuliahnya. Makanya hati-hati yang ketahuan kaya di tengah jalan, siap-siap KIP kuliahnya dicabut, siap-siap di DO juga gitu. Kemudian ini beberapa list website penting untuk pendaftaran KIP kuliah di websitenya KIP Kuliah Kemdikbud.go.id. Nanti kita secara terpisah akan sajikan tutorial untuk pengisian data, pendaftaran dan lain sebagainya. Jadwalnya belum rilis, makanya kita kasih gambaran umumnya. Kemudian ini tadi cek data NISN valid dan tidak ganda. Jadi sebelum daftar, nanti kalau misalnya jadwal pendaftaran akun SNPMB lebih awal, kalian wajib cek data NISN kalian. Tidak boleh ada kesalahan nama ibu, kesalahan ejaan nama kalian, tanggal lahir, jenis kelamin gitu ya. Kalau tidak sama dengan NIK itu pasti gagal daftar KIP kuliah. Nah, ini link untuk ketika NISN alumni bermasalah, pd.data.kemdikbud.go.id verval lulusan. Nah, jangan takut bermimpi ya untuk adik-adik. Ini adalah alumni, profil alumni bidik misi yang sekarang kita kenal dengan alumni KIP kuliah. Jadi kita punya Dodik Prananta Wijaya, salah satu alumni bidik misi Universitas Trunojoyo Madura. Pernah jadi staf khusus menteri kemarin, terakhir info yang kami dapatkan ikut ngurusi G20 gitu ya. Kemudian ada Mbak Raini, bidik misi UNES, S3 di University of Birmingham, Inggris, gratis ini pakai LPDP gitu ya. Kemudian ada Ujang Purnama, bidik misi ITB, S3 di Universitas Oxford, Inggris. Jadi sebenarnya kalau kalian benar-benar punya kemauan, punya kemampuan, ketekunan, ndak susah kok nanti lulusan KIP kuliah bisa lanjut S2 dengan LPDP. Lulus S2 LPDP kemudian kalian masih pintar gitu ya, masih belum gobloki, itu masih bisa daftar S3 dengan LPDP, dan kemudian peluang karir kalian tentu akan bisa, ya ini bisa jadi staf khusus menteri juga gitu ya. Jadi yang punya kendala meyakinkan orang tua dan lain sebagainya, sampaikan bahwa ada yang namanya KIP kuliah bisa mengcover gratis biaya kuliahnya gitu ya. Masih ada bantuan biaya hidup per bulan. Luar biasa lah gitu ya. Orang tua ya mungkin support keuangan tapi sudah tidak banyak gitu ya. Hanya khusus untuk uang traktir pacar atau traktir siapa gitu ya. Kemudian ini beberapa file yang bisa kalian akses di kuliahan.com 2020/12 download. Ini ada pedoman KIP kuliah, buku saku KIP kuliah merdeka, panduan mendaftar KIP kuliah, SK biaya hidup KIP kuliah, contoh format SKTM untuk KIP kuliah, panduan KIP kuliah Kemenak, daftar PTS penyelenggara KIP kuliah. Kemudian itu saja yang bisa saya sajikan untuk informasi dasarnya. Informasi-informasi lainnya nanti yang sempalan-sempalan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita respon, nanti kita update secara berkala di channelnya di Bidik Misi.com. Jadi silahkan diikuti, jangan sampai ketinggalan informasinya. Itu yang bisa saya sajikan, semoga informasi ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf.